Pendidikan anak usia dini atau yang sering disebut dengan PAUD adalah salah satu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Kebijakan pendidikan anak usia dini atau PAUD mengacu pada peraturan yang pertama, Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD, yang kedua, Permendikbud nomor 84 tahun 2014 tentang pendirian satuan PAUD, dan yang ketiga, Permendikbud nomor 146 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 PAUD. Yang termasuk ke dalam satuan pendidikan anak usia dini antara lain kelompok belajar, daycare, dan taman kanak-kanak. Dan yang akan dibahas kali ini adalah salah satu taman kanak-kanak yang berada di kota Bandung, yaitu Taman Kanak-kanak Nusa Indah. Taman Kanak-kanak Nusa Indah merupakan salah satu lembaga pendidikan anak usia dini yang ada di Kecamatan Arca Manik, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. TK Nusa Indah berdiri tepatnya pada tanggal 16 Juli 2001 di Jalan Cisarantan Kulon, nomor 38, RT 01, RW 01, Kelurahan Cisarantan Kulon. Pendirian TK Nusa Indah berawal dari keinginan ingin meneruskan TK yang mau ditutup dan rasa kecintaan pengurus yayasan pada anak usia dini. Akhirnya, sampai sekarang masih aktif dan sudah mempunyai izin lengkap dan sudah diakreditasi. Adapun struktur lembaga yang ada di TK ini terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Kemudian, terdapat 3 program pembelajaran, yaitu secara kelompok, program outdoor, dan ekstrakurikuler. Dan saat ini, sistem pembelajaran yang dilaksanakan adalah secara online, dengan jumlah tenaga kependidikan, 1 kepala sekolah, dan 3 orang guru. Kualitas pendidik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, yaitu minimal S1. Kemudian, sarana dan prasarana yang disediakan cukup lengkap, seperti alat permainan luar dan dalam kelas, halaman bermain, alat tulis, buku paket, dan audiovisual. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari narasumber, terdapat beberapa kebijakan yang diterapkan Taman Kanak-kanak Nusa Indah. Di antaranya, pertama, kebijakan penataan kelembagaan. Hal ini penting dilakukan karena pemerintah hanya akan memberikan bantuan pada institusi PAUD yang resmi dan jelas keberadaannya serta pelaksanaannya. Kita harus menata lembaga PAUD sesederhana mungkin, lakukan penataan agar lembaganya menjadi resmi. Kemudian yang kedua, kebijakan tentang tenaga pendidik dan tenaga kependidikannya. Tenaga pendidiknya adalah lulusan S1 PAUD, dan tenaga kependidikannya atau kepala sekolah sudah mengikuti pelatihan kepala sekolah dan sudah mempunyai NUKS atau singkatan dari nomor unik kepala sekolah. Dan yang ketiga, kebijakan yang terkait dengan konten, isi, dan bahan ajar. Kurikulum PAUD jelas tidak sama dengan kurikulum yang ada pada pendidikan dasar. Dan kebijakan yang keempat, kebijakan ketersediaan sarana dan prasarana. Sebagai bahan pertimbangan, kami memilih salah satu PAUD yang ada di luar negeri, yaitu PAUD yang berada di negara Jepang. Pendidikan anak usia dini di negara Jepang mengutamakan pendidikan karakter, sehingga dalam kurikulum tersembunyi di dalamnya terdapat pengajaran mengenai moral. Di Jepang, yang paling berperan dalam pendidikan karakter yang berhubungan dengan ajaran moral dan berbudi pekerti adalah ibu. Sistem pendidikan dan kebudayaan di Jepang sepertinya sangat mengandalkan peran perempuan dalam membesarkan, mendidik, dan mengajar anak-anak di luar sekolah. Karena itu, di Jepang dipegang teguh kebijakan Ryosai Kembo, yang artinya
istri yang baik dan ibu yang arif, yang menetapkan posisi perempuan selaku manajer urusan rumah tangga dan perawat anak-anak bangsa. Sejak dulu, filosofi ini merupakan pola pikir bangsa Jepang dan menjadi kunci pendidikan dari generasi ke generasi. Sebelumnya, kita telah mengetahui mengenai kebijakan PAUD yang ada di negara Jepang dan yang ada di negara Indonesia. Pada pembahasan selanjutnya ini, yaitu mengenai perbandingan kebijakan pendidikan anak usia dini di negara Jepang dan yang ada di Indonesia. Di antaranya, kebijakan pendidikan anak usia dini atau PAUD yang ada di negara Jepang lebih menekankan kepada pendidikan karakter. Pertama, dengan menanamkan kebiasaan kehidupan sehari-hari, contohnya menggosok gigi, kumur-kumur, dan mencuci tangan. Kedua, ditanamkan kebiasaan merapikan dan mengembalikan barang-barang milik pribadi seperti sisir, tas, dan sebagainya. Ketiga, pembentukan jasmani sejak dini, mereka dibiasakan untuk berolahraga. Keempat, menanamkan kemandirian, kepedulian, kepribadian yang harmonis, dan batasan-batasan tertentu dalam segala hal saat bermain dengan anak-anak lain dari berbagai usia. Kelima, mengajarkan cara berkomunikasi. Keenam, membiasakan anak-anak berlatih menyelamatkan diri saat sesuatu terjadi, atau disebut dengan bimbingan keamanan. Dan yang terakhir, anak disuguhkan makanan-makanan yang sehat. Sedangkan kebijakan PAUD yang ada di Indonesia sudah memberikan pelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Kemudian, dalam segi pendidik, diperlukannya pendidik yang berkualitas. Tidak hanya bergelar S1 saja, tetapi SMA pun bisa, namun perlu diberikan pelatihan. Dari segi kurikulum, perlu adanya perubahan, di mana PAUD bukan untuk memperkuat basis kognitif saja, tetapi lebih kepada menyiapkan sel-sel neuron dengan berbagai pergerakan fisik. Dan dari segi sarana dan prasarana, tidak harus membangun gedung, tetapi bisa menggunakan balai RT atau RW sekitar. Karena murid hanya berjumlah sekitar 10. Masa usia dini merupakan periode emas atau golden age bagi perkembangan anak untuk memperoleh proses pendidikan. Maka dari itu, pendidikan anak usia dini diperlukan bagi setiap anak untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya sejak ia lahir.